Ya, selamat pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan meshing di ANSYS. Yang pertama, seperti biasa, kita akan melakukan simulasi statik. Ya, kita geser. Ya, harus dipastikan sebelum kita meshing model atau gambar sudah jadi, baik gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, di sini saya punya contoh gambar 3 dimensi. Di sini akan saya impor. Ya, ini ada contoh model gear. Ya, lumayan lama. Nah, di sini nanti kita akan pelajari beberapa jenis meshing yang ada di ANSYS. Kita akan coba beberapa tools untuk melakukan meshing, terutama yang sederhana, yang mudah diaplikasikan. Ya, ini untuk modelnya sudah keluar, tinggal di generate. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kita akan memeshing model ini atau gambar ini. Ya, gambar sudah jadi, bisa disilang. Kemudian kita buka lanjutkan ke model. Nah, di sini kita akan cuma fokus untuk meshing. Nah, kalau di ANSYS sendiri banyak sekali metode atau menu-menu yang bisa digunakan untuk meshing. Dan semuanya mungkin nanti mudah digunakan. Nah, nanti untuk melakukan meshing, nah, pertama kita cek dulu modelnya. Nah, kalau mau merubah material bisa diganti di sini. Tidak perlu karena kita akan ke meshing, langsung ke meshing. Nah, kita coba menggunakan default meshing atau meshing yang disarankan oleh ANSYS sendiri. Kita coba langsung meshing, klik kanan. Nah, di sini ada update, ada generate. Sebenarnya antara update sama generate sama aja. Nah, kita coba pakai yang generate. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk defaultnya hasilnya seperti ini. Lumayan bagus. Tapi elemennya masih besar-besar dan cenderung tidak beraturan di bagian sini. Untuk bagian mata giginya ini sudah hampir sama, cuma ini yang berbeda. Ini antara ini dan ini sudah hampir sama. Nah, sekarang kita akan mencoba beberapa jenis meshing yang lain. Nah, pertama kita klik di meshing, kita perlebar untuk memperjelas. Nah, di sini ada tulisan mechanical. Nah, tulisan mechanical ini bisa diklik. Nah, akan keluar tanda segitiga seperti ini. Kemudian kalau diklik, nah ini keluar beberapa menu. Nah, ini beberapa jenis meshing yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya kita pakai CFD. Nah, model CFD ini bukan cuma dipakai untuk simulasi CFD di ANSYS, namun bisa digunakan untuk menganalisa struktur. Nah, khususnya yang CFD ini bisa digunakan untuk bentuk yang lumayan rumit. Misalnya seperti gear ini kan banyak lekukan. Oke, kita coba pakai CFD. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Nanti tinggal kita update. Ya, kita tunggu. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya.
Wah, nah kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini hasilnya lebih halus. Karena biasanya metode CFD ini digunakan untuk simulasi fluida atau CFD. Namun meshing ini juga bisa dipakai untuk analisa struktur, misalnya gear seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian selain CFD ada juga di sini yang namanya explicit. Kita bisa pakai explicit. Oke. Nah, oke, kita update. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara yang tadi mechanical, CFD sama explicit. Nah, ini explicit. Nah, kalau explicit ini sebenarnya peruntukannya untuk analisa explicit dynamic. Namun bisa kita gunakan untuk semua analisa, baik yang statik atau nanti bisa digunakan untuk vibration atau rigid dynamic pun bisa. Nah, ini hasilnya lebih besar dibandingkan dengan CFD. Nah, karena ini memang digunakan juga untuk struktur, namun untuk yang bergerak atau dinamis. Nah, untuk analisa, mungkin saya rekomendasikan pakai yang eksplisit ini untuk model yang lumayan rumit, banyak lekukan, tapi untuk model yang sederhana lebih baik pakai yang mechanical, karena mechanical akan menghasilkan model yang sederhana sehingga nanti saat running atau solving nanti tidak terlalu lama. Nah, kalau yang ini kan lebih kecil-kecil, jadi nanti prosesnya lebih banyak, otomatis runningnya lebih lama. Kemudian selain 3 metode yang tadi, nah di bawahnya sini juga ada relevance. Relevance ini untuk mengatur besar kecilnya elemen yang ada di sini. Nah, bisa kita coba langsung klik aja di bagian relevance ini. Nah, kita geser ke kanan untuk memperkecil dan ke kiri untuk memperbesar. Kita coba ke kanan dulu. Nah, ini. Nah, angkanya di sini berubah menjadi 40. Nah, 40. Nah, kita coba sekarang di update. Nah, ini jadi lebih kecil. Nah, bisa kita lihat di sini nodalnya sekian dan jumlah elemen yang dibentuk sekian. Nah, kita bandingkan dengan yang pertama tadi, saat relevansnya sama dengan 0. Kita update, nanti kita bandingkan nodenya 6000 sama 4900. Nah, berubah nodenya jadi 3000 dan elemennya cuma 2500. Nah, kalau misalnya relevansnya digeser ke kiri, otomatis elemennya tambah besar, nanti node sama elemennya juga semakin kecil dan sedikit. Oke, kita coba update. Kita update, tunggu. Nah, ini sudah jadi. Nah, dari gambarnya sudah bisa dilihat kalau elemennya tambah besar-besar. Nah, oke. Bisa kita lihat juga di node-nya tinggal 1900 dan elemennya jadi 1200, hampir setengahnya yang tadi. Ya, untuk tutorial meshing di ANSYS sekian dulu. Nanti kita lanjutkan beberapa meshing yang lain. Masih banyak di sini menu-menu yang belum kita jelaskan. Ya, selamat mencoba. Semoga berhasil.